أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فافتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانصر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta-pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menceritakan kepada kita tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ketahuilah bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada utusan-utusan Allah lainnya, malaikat-malaikatnya, hamba-hambanya yang soleh, serta segala yang dapat membantu perbuatan ketaatan padanya, semua itu termasuk kecintaan kepada Allah pula. Jadi kita cinta kepada Rasulullah dan kepada utusan-utusan Allah, cinta kepada malaikat, cinta kepada orang-orang soleh, serta cinta
kepada segala yang dapat membantu perbuatan taat kepada Allah. Itu sama dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Akhibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa akhibbuni bi hubbillahi wa akhibbu ahla baiti bi hubbi." Cintailah Allah demi segala nikmat yang dikaruniakan padamu. Kita cinta kepada Allah karena Allah banyak sekali memberi pemberian kepada kita. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, betapa banyak pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka sudah seharusnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa akhibbuni bi hubbillah, dan cintailah aku, cintailah aku demi kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Nabi itu karena cinta kita kepada Allah. Gak bisa kita cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini gak bisa. Sama dengan pembacaan syahadat gak bakal sah tanpa ada perkataan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dicinta kepada Rasulullah ini karena apa? Karena kecintaan kita kepada Allah. Artinya kita cinta kepada Nabi berarti kita itu mencintai Allah. Kemudian cintailah aku, ya. Cintailah ahli baitku, ini keluargaku, demi kecintaanmu kepadaku. Kamu mencintai keluargaku demi cintamu kepada aku. Kata Nabi, kalau cinta kepada aku, cinta juga kamu kepada keluargamu, keluargaku kamu mencintai sama dengan mencintai aku. Tanpa mencintai keluarga Nabi, kita nggak bisa mencintai Rasulullah. Jadi juga mencintai keluarga Nabi itu karena kecintaanmu kepadaku. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Artinya, mestilah tercurah kecintaanku bagi mereka yang saling mencintai demi aku. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling satu dengan lain mencintai karena aku, maka orang ini akan aku curahkan kecintaanku kepada mereka. Akan tercurah kecintaan Allah kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Sama siapa saja. Dan yang saling duduk berbincang demi aku, duduk. Tapi karena apa? Karena Allah. Aku keri dia orang kecintaan. Orang kalau sudah mendapat kecintaan Allah, habis dah. Tenang dah orang yang seperti itu. Orang yang duduk berbincang demi aku, duduk membahas Allah, membahas sifat Allah, ya. Demi Allah duduknya bukan karena apa-apa, karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang saling mengunjungi demi aku dan saling memberi demi aku. Saling mengunjungi satu saudara ke saudaranya, tidak ada tujuannya kecuali apa? Kecuali dia itu mengunjungi bisilaturrahim karena aku. Dikisahkan ada seorang yang berjalan dari satu desa menuju desa yang lain. Tiada niatan orang ini kecuali untuk bersilaturahim kepada saudaranya di desa itu. Enggak ada, cuma silaturahim, mengunjungi, beelang katanya orang sini. Enggak ada apa-apa, enggak ada niatan lain. Enggak ada niatan untuk apa, enggak ada, cuma ingin bersilaturahmi kepada saudaranya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk memberitahu kepada orang itu. Di malaikat ini turun menyamar seperti orang biasa, kemudian menunggu orang itu di pinggir jalan. Setelah ketemu, bertanya malaikat, kamu ini mau kemana? Aku mau bersilaturahim kepada saudaraku di desa sebelah. Ya dulu kan nggak ada kendaraan, jalan kaki. Apa maksudmu? Apa ada sesuatu yang mendorongmu untuk bersilaturahim ini? Tidak, aku nggak ada apa-apa. Cuma aja aku itu bersilaturahmi karena Allah, nggak ada lainnya, nggak mengharapkan apa-apa. Nah kemudian malaikat itu membuka identitasnya. Aku ini pesuruh Allah, disuruh mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintaimu. Ya Allah memerlukan kepada orang itu untuk memberi kabar bahwa Allah mencintai orang ini. Ini bukan main-main ya. Allah sendiri mengutus malaikat untuk memberitahu bahwa Allah cinta kepada orang ini. Karena apa? Karena orang ini itu karena cintanya kepada Allah, dia mengunjungi kepada saudaranya ini. Ada beberapa tanda kecintaan tulus yang teragung dan tertinggi darinya ialah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya dalam ucapan, perbuatan dan perilaku. Ada yang lebih tinggi, yang lebih agung di dalam masalah-masalah ini, yaitu berupa kecintaan yang tulus kepada Allah. Apa kecintaan yang tulus kepada Allah? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya dalam ucapan beliau, perbuatan dan perilaku beliau. Atau dikatakan dalam tempat lain, menteladani orang-orang yang menjadi ahli waris, yaitu para ulama, orang-orang soleh. Menteladani itu artinya meniru apa yang diperbuat oleh mereka, walaupun enggak full, walaupun tidak full 100% seperti para wali, tapi ada. Mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh ini. Kan kita ini sering ya mengikuti kegiatan-kegiatan pembacaan manaqib
orang-orang soleh. Diceritakan orang soleh itu begini. Ini perlunya supaya kita itu mengikuti, meniru walaupun tidak full. Karena apa? Karena orang-orang soleh ini mereka adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau kita terlalu tinggi kepada Rasulullah, kita ikuti orang-orang yang menteladani Rasulullah ini ya. Jadi mereka para orang-orang soleh ini, mereka itu mengikuti. Seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini diriwayatkan bahwa beliau itu mengikuti Rasulullah, memakai sunnah-sunnah Rasulullah itu hampir sempurna, hampirlah. Semua ya, yang dilakukan oleh Rasulullah beliau ini mengikutinya dalam ucapan, dalam pakaian, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi termasuk orang itu bisa menjadi orang yang soleh kalau dia mulai mengikuti apa yang ditunjukkan kepada orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu yang paling dekat dengan kita. Zaman Rasulullah nggak mungkin kita melihat Rasulullah, kemudian melihat para sahabat, murid-muridnya Rasulullah juga sulit. Yang dilihat dengan mata ya. Yang paling dekat siapa? Ya orang-orang soleh itu. Para solihin, para aulia. Itu perbuatan mereka, pakaian mereka ya. Kita kan nggak tahu persis ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihimu. Jadi Allah sudah mengatakan, Rasul Muhammad katakan kepada umatmu, kalau kamu mengaku ingin cinta kepada aku, kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah di dalam setiap langkahnya, di dalam setiap perbuatannya, ikuti Rasulullah. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah ini para sahabat, kemudian dilanjutkan dengan para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, orang yang mengikuti. Tentunya ilmu mereka ini bersambung ya. Sahabat mengenal Rasulullah, perbuatan Rasulullah seperti ini, kemudian tabi'in mengenal perbuatan sahabat, karena sahabat itu semua langkah-langkahnya, perbuatannya itu terpancar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang soleh pun begitu. Kalau kamu memang mencintai aku kata Allah, mencintai Allah, maka ikuti aku. Nah, kita disuruh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah begitu bagaimana? Nanti Allah, kata Allah, aku niscaya akan mengasihimu. Kalau sudah Allah yang cinta, habis dah urusannya. Apa yang kita mau? Kalau Allah sudah cinta, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebesar kecintaan seorang kepada Allah, maka sebesar itu pula caranya mengikuti, neladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih Allah. Tergantung ya. Kalau kita benar-benar mengikuti, menteladani Rasulullah,
Nah, disitulah ukuran kadar cinta kita kepada Allah. Kalau ngikuti sekian persen, berarti cinta kita kepada Allah ya sekian persen. Jadi cinta ini ada tanda-tandanya. Orang cinta kepada artis, tandanya dia ngikuti. Coba lihat rambutnya ya. Rambutnya dimodel seperti artis, bajunya beli bajunya artis. Cinta itu berarti. Kenapa? Karena di pasaran itu ada baju-baju biasa nggak maulid, yang dibeli bajunya artis, berarti ada kecintaan kepada artis. Pecinta-pecinta sepak bola, coba lihat di kamarnya, gambarnya pemain, gambarnya bola, dia main bola, dia punya jadwal pertandingan bola. Ini tandanya pecinta-pecinta bola ada. Jadi apa orang yang dicintai maka pada dirinya itu pasti ada tanda-tandanya berkaitan dengan yang dicintai. Kalau kecinta kepada solihin apakah enggak ada tanda-tandanya? Cintanya seorang kepada orang yang soleh dulu, jangan ke atas dulu. Yang paling dekat kepada orang yang soleh. Mestinya di dalam diri orang itu ada tanda-tanda perbuatannya orang soleh. Apa tandanya orang soleh? Di dalam perkataannya, di dalam perilakunya ada mestinya. Atau pakaiannya, kita punya pakaian orang soleh itu punya. Seumpama orang soleh dulu betapih, ada kita tapih ada. Orang soleh itu bersurban, kita ada surban. Nah ini kelihatan tandanya ada kecintaan kepada orang soleh. Nah jadi kalau mengaku cinta harus ada itu usaha-usaha seperti itu. Mirip-mirip walaupun tidak sama tapi ada mirip-miripnya. Songkoknya ya. Kemudian bajunya ada mirip-mirip. Ya gak bisa 100%, gak bisa bolang ini. Ya gak bisa, tapi ada kan. Ini tanda-tanda alamat-alamat cinta. Kalau Rasulullah kejauhan kita ini ya. Ya orang-orang soleh itu aja. Orang-orang yang mengenal Rasulullah lewat sanad-sanad keilmuannya dari gurunya kemudian menyambung kepada sahabat, menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka punya tandanya orang ini cinta. Gak bisa orang cinta tapi penampilan lahiriahnya gak ada sama sekali. Tapi malah penampilan lahiriahnya ini seperti penampilannya orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Rasulullah. Yang ditiru orang-orang, orang-orang kafir. Kita kalau punya anak, kemudian anak kita itu kita belikan gamis, ya, dibelikan songkok, apa itu. Ini anak ini akan cenderung kepada ibadah. Sampean pun kalau pakaian yang seperti itu kan cenderung ibadah. Cenderung akan mengikuti, bahkan kalau nggak ngerti dia akan mencari tahu bagaimana. Misalnya sampean ngaku cinta kepada guru sekumpul, kan ada tanda-tandanya ada. Artinya ada yang diikuti, yang dilakukan oleh guru sekumpul. Pakaiannya kah? Ya? Atau kesenangannya kah? Ini tandanya cinta kepada itu.
Jadi gitu, Rasulullah oleh Allah disuruh berkata kepada orang-orang, kalau kamu cinta kepada Allah maka ikuti aku. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu ada tanda ya, tanda. Jadi ada tanda-tanda tentang itu. Meniru ucapan ya. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan tentang ridho akan ketetapan Allah. Beliau berkata, hendaknya engkau selalu ridho atau puas hati, ridho senang ya, akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kehidupan kita itu adalah ketetapan Allah. Kalau kita mau kembali, itu dinamakan rukunnya iman. Iman itu percaya dengan kuat. Nomor 1, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Itu kan, kita punya kekuatan dalam kehidupan setelah kita itu setelah kita itu melaksanakan syariat, sholat rukun iman, kemudian ya rukun Islam, kemudian rukun itu modal kita. Sholat, kemudian puasa, zakat, haji, itu ya, itu modal kita. Kemudian yang kedua apa modalnya? Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Nah, percaya kepada Allah, berkata Al-Habib Abdullah di dalam kitabnya An-Nasaih Dinah, barang siapa yang ridho akan Allah, mestinya dia ridho dengan apa yang ditetapkan Allah pada dirinya. Apa ketetapan Allah? Ketetapan Allah itu ada manusia yang dijadikan oleh Allah ahli ibadah, nikmat. Dijadikan orang ahli ibadah. Ada manusia yang dijadikan kebetulan dia itu maksiat, ahli berbuat buruk. Itu Allah yang menetapkan. Kemudian ada orang itu mendapat nikmat, kesenangan, kenyamanan, dan ada yang dapat musibah. Empat ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak oleh seseorang. Nah, kita bagaimana? Dalam kitabnya Al-Imamul Ghazali, beliau pernah menekankan bahwa ketika seorang itu dijadikan oleh Allah, ketetapan Allah ya, dijadikan oleh Allah orang yang ahli ibadah. Ibadah ini Allah yang ngatur ya, bukan kita. Kita cuma hanya punya keinginan. Siapa sih nggak ingin jadi orang baik? Ada. Cuma Allah itulah yang nanti yang menentukan sampean ini jadi orang ibadah. Kalau sudah kebetulan kita itu dijadikan oleh Allah orang ibadah, maka kita bersyukur kepada Allah dan berusaha membaiki ibadah itu. Nah, ketika kita dijadikan orang yang ahli maksiat karena Allah itu, maka hendaklah kita mohon ampun kepada Allah, istighfar ya. Istighfar dan menyesal karena kita sudah melakukan kemaksiatan. Nanti urusannya Allah itu ya.
Ketika kita menjadi orang yang mendapat nikmat, maka kita menjadi orang yang bersyukur dan orang yang pemurah atas nikmat Allah, baik itu ilmu atau harta ya, atau kesehatan, kita murahkan itu. Dan ketika kita jadi orang yang terkena musibah, maka hendaklah kita ridho dan bersabar. Karena semua ketentuan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu ridho, puas hati, senang hatinya akan ketetapan Allah yang terjadi pada diri kita. Yang demikian itu termasuk di antara mahabbah dan makrifat yang paling mulia. Nah, sifat ini adalah sifat mahabbah, kecintaan dan makrifat kepada Allah yang paling. Di antara jenjang-jenjang pangkat itu adalah pangkat yang tertinggi. Orang mahabbah, cinta, makrifat kepada Allah, ridho dengan apa yang telah ditetapkan Allah pada dirinya. Sebab seorang pecinta haruslah selalu ridho akan segala perbuatan kekasihnya, yang manis ataupun yang pahit. Jadi tandanya cinta itu begitu. Dia itu selalu senang apapun yang terjadi pada dirinya ketika datangnya dari orang yang dicintai. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i." Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa tidak ridho akan ketetapanku dan tidak bersabar menerima balaku atau ujianku, maka biarlah orang yang seperti itu mencari Tuhan selain aku. Dalam hadis lain dikatakan falyatrub rabban siwa'i, cari keluarlah dari bumi, jangan duduk di bumi. Jangan kamu duduk di bumiku, cari Tuhan selain aku. Diusir sama Allah kalau orang yang tidak ridho dengan ketetapanku. Makanya tadi dikatakan selalu kita itu ridho, jangan menentang ya. Ketetapan Allah jangan kita tentang dengan berbagai alasan yang seperti apapun. Memang kita itu menghendaki, dalam bahasa Arab dikatakan antat ana urid wa anta turid wa Allahu yaf'alu ma yurid. Kamu punya keinginan, kita juga penginginan, tapi Allah yang menentukan keinginannya. Allah menginginkan apa kepada makhluknya, yaitu bahkan ya Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, seorang, niscaya ia menguji mereka. Jadi Allah itu kalau cinta itu sama orang diuji sama Allah ya. Dilihat sama Allah, maka barang siapa menghadapinya dengan ridho, Allah akan ridho kepadanya. Kalau yang diuji oleh Allah itu ridho, hatinya puas dengan aturan-aturannya Allah, maka Allah senang juga pada ia. Tapi sebaliknya, waman sakhita, barang siapa yang enggak senang dengan ujian Allah, falahur sukhtu, maka orang ini akan mendapat murka.
Diuji nggak mau. Kok dalam ujian manusia itu kan kalau diuji dia nggak seneng, ya nggak naik kelas. Kalau diuji seneng artinya bisa, senang kan? Orang bisa itu kan senang. Nah, naik kelas. Kalau nggak senang tidak naik kelas. Ya seperti itu terus. Maka dari itu kewajiban kita wahai mukmin ialah menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi petunjuk dan dari kesesataannya, memberi petunjuk dari kesesatan yang menyengsarakan dan membahagiakan, yang mendekatkan dan menjauhkan, yang memberi dan menahan, yang merendahkan dan meninggikan, serta mendatangkan mudarat dan manfaat. Nah, kita harus ngerti ya, sadarlah. Kita harus ngerti dan menyadari bahwa Allah lah yang memberi petunjuk. Kita tersesat diberi petunjuk oleh Allah. Semua tadi itu. Allah yang meningkatkan, Allah meninggikan pangkat, yang memberikan kedudukan Allah, yang menjatuhkan kedudukan Allah. Semuanya itu Allah. Nah, jika kita telah mengetahui dan telah kita imani dengan kuat, maka kewajibanmu ialah tidak menentang Allah dalam segala perbuatannya, baik secara zahir maupun batin. Nah, maka kita jangan menentang ya. Kata-kata menentang itu nggak bagus. Nabrak arus itu nggak bagus, nggak kuat kita. Jadi kita harus apa? Mengikuti arusnya apa Allah Subhanahu wa taala. Menentangnya ialah dengan mengatakan, mengapa ini? Untuk apa ini terjadi? Bukankah seharusnya ini begini? Alasannya dosa apa sehingga peristiwa ini terjadi atas diri si fulan. Berdasarkan itu tidak ada yang lebih jahil dari seseorang menentang Allah dalam kerajaannya atau mengira bahwa dirinya mampu menyainginya. Nggak bisa seseorang itu. Makanya kita itu harus ridho supaya dalam kehidupan itu kita ini tidak ada beban. Kalau sudah ridho diserahkan kepada Allah, apalagi langsung kita bertawakal kepadanya, maka kehidupan kita itu nggak ada beban. Tapi kalau kita menentang, beban nanti kita ini. Kalau kita maunya sendiri, lebih-lebih lagi. Nah, jadi alam muradillah, kita ini harus mengikuti apa yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Allah. Yang ikut aja. Kita berusaha seadanya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Jadi kita iman ya bahwa seluruh perbuatan Allah ini hanya Allah lah yang berkenan ya. Kita ini cuma ngikut, nggak bisa. Kita ini mau ngatur diri kita nggak bisa, apalagi ngatur orang ya. Kita ini diatur oleh Allah. Nah, ini namanya adalah kita ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diatur oleh Allah. Ketika kita di dalam perut umur 4 bulan diatur oleh Allah seperti ini. Cuma kita kan nggak tahu. Apa aturan Allah itu, apa ketetapan Allah nggak tahu. Nah, makanya kita ridho aja. Oh, ini adalah ketentuan takdir Allah, yang baik takdir Allah, yang buruk juga takdir Allah.
Nah, kalau kita tahu enak ya, tahu tulisannya ini. Ini kita nggak tahu, makanya harus nurut, harus patuh sama Allah. Jadi ada dua ya, ada dua di situ itu. Satu, sesuatu yang menyenangkan, kita syukuri. Caranya, sesuatu yang menyenangkan kita syukuri, sesuatu yang tidak menyenangkan kita bersabar atas itu. Nah, ini namanya kita ridho dengan apa? Dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita berdoa, boleh ya, minta sama Allah, tapi bukan berarti Allah akan merubah karena doa kita. Tidak, Allah itu punya kehendak sendiri, dan kehendak Allah inilah yang terbaik bagi manusia. Boleh kita mau minta ini berkali, pas Allah menghendaki baik seperti yang kita harapkan, ya jadinya akhirnya kabul dia itu. Jadi begitulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kekuatan iman ya, memberikan kepada kita kekuatan untuk menerima segala ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hada lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kita ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba tawsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sukhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allah